Shalom adik-adik semuanya. Shalom, shalom Kak Ardi. Shalom Cece, halo Kak. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah lagi. Nah, adik-adik perlu diketahui ya bahwa sekarang hari Minggu kita Kak Ardi bisa ibadah sekolah Minggu lagi ya di gereja. Asik sekali ya. Ya, kalau hari Minggu dimulai kalau pagi jam 6:30 pagi. Iya. Kalau sore jam 4 Kak. Nah, kita bisa ibadah lagi. Mungkin teman-teman semua mau ikut. Ada beberapa yang sudah ibadah bersama. Yuk, kita bisa beribadah lagi. Kita tetap pakai protokol kesehatan ya Kak Ardi ya. Iya Kak. Pakai masker. Pakai masker, Ya, cuci tangan ya. Iya. Nah, adik-adik, kali ini kita mau beribadah lagi. Sebelum kita beribadah, terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh memuji Tuhan, itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kembalikan ucapan syukur kami Tuhan melalui pujian yang akan kami sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dan Bapa kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, kita akan memuji Tuhan bersama-sama Kak. Oke, Kak. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Ayo bangkit Yuk, berdiri kita adik-adik. berdiri semua ya. Iya Kak, biar kita semangat Yuk, memuji kita Tuhan. semangat bersama-sama. Undang Tuhan Yesus di dalam rumah kita, maka kita akan bahagia selalu. Iya Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya.
baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Senang sekali ya Kak hari ini memuji Tuhan. Iya dong, sukacita sekali hari ini Iya Kak. betul Kak. Silakan duduk adik-adik, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan ya. Iya. Apa yang harus kita siapkan Kak? Alkitab. Oke benar, untuk kita baca supaya kita boleh bertumbuh seperti lagu tadi. Sebelum itu kita nyanyikan pujian dulu ya. Yuk kita untuk puji bersama-sama. Iya, untuk menyambut firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini anakmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini anakmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat senang dan bahagia Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kamu dengarin firman-Mu, berbicaralah kepada kami siap mendengar lewat telinga kami. Tuhan berikan pengertian kepada kami untuk boleh mengerti apa yang disampaikan kakak kami hari ini kepada kami semua. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dengarin firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Kalina percaya kabar adik-adik luar biasa, sebab adik-adik punya Tuhan yang luar biasa. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi.
Wah, Kalina percaya semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kali ini Kalina ingin membawakan cerita yang sangat menarik. Sudah siap ya adik-adik? Nah, pada suatu hari ada seorang tuan yang ingin pergi ke luar kota, yang ingin hendak melakukan perjalanan, berpergian. Nah, sebelum tuan ini pergi melakukan perjalanannya keluar kota, tuan ini memanggil 3 orang hambanya, adik-adik. Tuan ini ingin membagikan hartanya kepada 3 orang hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Kalau dibicarakan adik-adik, kenapa ya hamba pertama, hamba kedua, dan hamba ketiga menerima talenta yang berbeda-beda? Apakah Tuhan ini tidak adil adik-adik? Tentu tidak. Tuhan ini sangat baik. Tuhan ini memberikan talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya adik-adik, sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Tuhan ini menganggap bahwa hamba yang pertama diberikan 5 talenta karena menurut tuannya dia lebih sanggup, dia lebih mampu. Nah, maka dari itu tuannya memberikan talenta yang berbeda-beda bukan karena tidak adil, tapi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tuannya ini berangkat adik-adik keluar kota. Nah, apa yang dilakukan oleh 3 orang hamba ini? Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta itu, hamba ini bekerja adik-adik. Dia mengembangkan talentanya yang diberikan oleh tuannya, yang dipercayakan kepada dia. Dia bekerja, dia mengembangkan. Nah, sehingga hamba yang pertama yang tadinya hanya mendapatkan 5 talenta sekarang berkembang menjadi 5 talenta lagi. Sehingga menjadi berapa ya adik-adik? 5 ditambah 5 menjadi 10 talenta. Yeay! Nah, bagaimana dengan hamba yang kedua? Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Hamba yang kedua pun bekerja adik-adik. Dia mengembangkan talentanya, dia berusaha untuk mengembangkan talentanya, sehingga talenta yang hanya dapat 2 sekarang berkembang mendapatkan 2 lagi. Jadi hamba yang kedua mendapatkan berapa talenta adik-adik sekarang? 2 ditambah 2 menjadi 4 talenta. Yeay! Bagaimana dengan hamba yang ketiga adik-adik? Hamba yang ketiga hanya menerima 1 talenta. Namun hamba yang ketiga berpikir, wah, lebih baik tidak aku apa-apakan talenta ini, lebih baik aku pendam di dalam tanah. Dia berpikir bahwa lebih baik talenta ini dipendam dalam tanah, takutnya nanti hilang. Jadi lebih baik aku taruh di dalam tanah aja. Nah, tidak dikembangkan adik-adik. Hingga pada saatnya tuan mereka pulang dari berpergian. Saat tuannya datang, tuan itu memanggil 3 orang hambanya yang tadi. Hamba yang pertama dipanggilnya. Lalu tuannya bertanya, bagaimana dengan talenta yang sudah kuberikan kepadamu? Apakah kamu sudah mengembangkan talenta itu? Lalu hamba itu menjawab, ya tuanku, aku sudah mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri kepadaku. Lalu ditunjukkan kepada tuannya bahwa hamba yang pertama membawa 10 talenta. Yang tadinya hanya 5, sekarang berubah menjadi 10 adik-adik. Nah, betapa gembiranya tuannya, betapa senang sekali tuannya melihat pekerjaan dari hamba pertama. Lalu tuannya berkata, kamu sudah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara besar kepadamu. Masuklah ke dalam kerajaan Allah. Wow, senang sekali ya. Diajak masuk ke dalam kerajaan tuannya. Nah, bagaimana dengan hamba kedua? Lalu hamba kedua pun dipanggil oleh tuannya. Lalu hamba kedua datang dan dia menyerahkan 4 talenta kepada tuannya. Yang pertama hanya 2, dia kembangkan lagi menjadi 2, dan dia memberikan 4 talenta kepada tuannya. Senang sekali hati tuannya melihat hasil dari tuan hamba kedua. Nah, lalu
Tuannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah kamu ke dalam kerajaan Allah." Wow, senang sekali adik-adik kalau kita diajak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hamba ketiga? Saat hamba ketiga dipanggil oleh tuannya, hamba ketiga itu berkata, "Tuan, aku tidak mengembangkan talenta yang Tuanku berikan. Aku pendam talenta itu di dalam tanah." Kenapa kamu pendam talenta itu di dalam tanah? Tuannya bertanya. "Iya, Tuan itu Tuan yang jahat," katanya hamba yang ketiga. "Tuan itu tidak menanam tapi ingin memperoleh hasil. Tuan itu tidak bekerja tapi ingin mendapatkan hasil. Tuan itu Tuan yang jahat." Padahal adik-adik tidak seperti itu. Tuannya itu ingin memberikan talenta yang begitu berharga kepada hamba yang ketiga dengan maksud dan tujuan yang baik. Dia ingin melihat kepercayaannya, dari kepercayaan yang kecil bagaimana kita mengembangkannya itu sehingga kita boleh memperoleh kepercayaan yang besar dari Tuhan. Kalau kita tidak bisa melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan tidak bisa mempercayakan hal yang besar kepada kita. Adik-adik, padahal talenta itu sangat berharga bagi tuannya, namun tidak dipandang kebaikan tuannya, malah yang dilihat adalah kejelekan-kejelekan dari tuannya. Nah, adik-adik, pada zaman sekarang talenta itu mungkin bisa diibaratkan seperti bakat, seperti kemampuan atau kelebihan yang kita punya. Setiap orang memiliki bakat, kemampuan, kelebihan yang berbeda-beda. Nah, kita harus mengembangkan setiap talenta yang kita miliki adik-adik. Setiap manusia pasti mempunyai talenta. Tuhan tidak mungkin tidak memberikan talenta kepada manusia. Meskipun Tuhannya satu, Tuhan memberikan setiap manusia itu talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kesanggupan yang kita miliki. Nah, kita tidak boleh iri terhadap talenta orang lain. Mungkin teman kita memiliki talenta bernyanyi, mungkin teman kita memiliki talenta dalam berolahraga, mungkin teman kita memiliki talenta dalam menari, atau teman kita memiliki talenta dalam menggambar. Setiap orang berbeda-beda memiliki talenta. Tapi kita tidak boleh iri terhadap talenta teman-teman kita. Kita pun juga memiliki talenta. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkan talenta yang kita miliki. Mungkin kita hanya bisa menyanyi, namun kita tidak bisa menari. Mungkin kita bisa les, kita mungkin bisa ikut bimbingan belajar atau kursus, macam-macam untuk mengembangkan talenta kita. Talenta itu perlu diasah adik-adik, seperti pisau. Kalau pisau lama-lama diasah, tentu dia akan menjadi tajam. Terus kalau kita sudah mengembangkan talenta kita, buat apa dong talenta kita? Ya tentunya talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita pintar menyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita pintar main musik, kita bisa melayani Tuhan dengan musik. Kalau kita pintar main gitar, kita bisa melayani Tuhan dengan kemampuan dan bakat yang Tuhan miliki. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Sehingga Tuhan pasti senang dan Tuhan pasti bangga jika kita mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita malah pendam talenta itu sehingga kita tidak mau mengembangkan talenta kita. Kita mau menjadi anak yang malas. Kita mau menjadi anak yang mungkin tidak mau mengembangkan talenta. Tuhan ingin setiap talenta, setiap bakat, setiap kemampuan yang kita miliki itu harus kita kembangkan. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki talenta. Mungkin kita bisa ingat-ingat kita punya talenta apa, sehingga kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Begitu adik-adik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Amin. Kalina percaya semua adik-adik yang di sini sudah siap untuk mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan beri kepada kita semua. Oke, mari kita berdoa adik-adik.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk talenta yang sudah Tuhan beri kepada kami semua. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk kami mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami mau dipercaya dalam hal yang kecil, sehingga kami juga dipercaya dalam hal yang besar. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Dadah. Dah.